Bab 8. Mengapa tidak semua hati mengalaminya? Tidak semua hati mampu merasakan zikir yang hidup saat tubuh terlelap, bukan karena Allah membatasi karunia-Nya, melainkan karena tidak semua hati siap menjadi tempat berdiamnya kesadaran yang dalam. Setiap hati memiliki ruang, namun ruang itu sering dipenuhi oleh kebisingan, keinginan untuk diakui, kegelisahan akan masa depan, penyesalan terhadap masa lalu, dan kecintaan berlebihan pada kendali diri. Selama ruang batin masih sesak oleh suara-suara ini, zikir hanya akan singgah sebentar, lalu pergi. Bukan karena ia enggan menetap, tetapi karena tidak menemukan ketenangan untuk tinggal. Banyak manusia mendekati zikir dengan harapan hasil yang cepat. Mereka menginginkan ketenangan instan, pengalaman batin yang terasa istimewa, atau tanda-tanda yang bisa dibanggakan secara diam-diam. Namun zikir yang hidup tidak tumbuh di tanah seperti itu. Ia lahir dari kesabaran panjang, dari kesediaan untuk hadir tanpa menuntut, dan dari keberanian untuk berhadapan dengan diri sendiri apa adanya. Selama zikir masih diperlakukan sebagai alat untuk mencapai sesuatu, ia belum akan berubah menjadi kehidupan. Ia masih berada di permukaan, mudah muncul, dan mudah pula hilang. Ada pula hati yang terlalu sibuk dengan bentuk, hingga lupa pada makna. Mereka menghitung, membandingkan, dan mengukur, tetapi jarang menengok ke dalam. Zikir yang hidup justru tumbuh ketika hitungan mulai dilepaskan dan perhatian diarahkan pada kehadiran. Selama zikir hanya menjadi rutinitas yang dikerjakan tanpa kesadaran, ia akan berhenti ketika rutinitas itu berhenti. Dan ketika tidur datang, zikir itu ikut terlelap, karena ia belum pernah benar-benar terjaga di dalam hati. Tidak semua orang siap untuk melepaskan ego dari pusat kendali. Zikir yang hidup menuntut kerendahan hati yang dalam, karena ia menggeser posisi aku dari pusat kehidupan. Bagi sebagian jiwa, pergeseran ini terasa mengancam, seolah kehilangan pegangan. Maka mereka lebih memilih zikir yang masih bisa dikendalikan, yang bisa dimulai dan dihentikan sesuka hati. Padahal zikir yang hidup justru dimulai ketika kendali itu diserahkan. Ia tumbuh di atas pengakuan sunyi bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas dirinya sendiri. Namun ketahuilah, tidak mengalami zikir yang hidup bukanlah vonis, melainkan proses. Setiap hati memiliki waktunya sendiri. Ada yang harus terlebih dahulu dilunakkan oleh ujian, ada yang harus dipatahkan oleh kegagalan, dan ada yang harus disenyapkan oleh kesendirian panjang. Semua itu bukan hukuman, melainkan persiapan. Ketika ruang batin telah cukup lapang, zikir akan datang tanpa dipanggil, menetap tanpa dipaksa, dan hidup tanpa diminta. Saat itulah seseorang memahami bahwa zikir bukan hadiah bagi yang merasa layak, tetapi anugerah bagi hati yang bersedia kosong agar dapat diisi.